Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali utamanya tentang dia ingin mendekati dirimu. Jadi, ini buat menghayal, ini diperuntukkan untuk membuat dirimu happy. So, this is for energy booster. Untuk kalian yang butuh energy healing, kalian bisa sit back, relax, enjoy the video. Santai aja nonton videonya. Terus kalau misalnya seperti biasa aku akan bacakan dulu tentang energi kamu, baru nanti tentang energi dia, dan aku akan lihat pesan-pesan dari higher self kamu untuk mengembangkan dirimu. So, kalau misalnya yang namanya collective reading, ini collective reading diperuntukkan untuk banyak orang, jadi energi bisa vice versa, bisa resonate, bisa tidak. Dan kalau misalnya kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. So, di sini aku jelasin dulu kalau misalnya yang namanya tarot reading secara general, berarti siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Kamu nggak perlu memilih. Beda sama pick a card, dimana kalau pick a card aku meminta kamu untuk menggunakan intuisi dalam memilih. Sementara kalau misalnya general reading, santai aja nonton dari awal sampai akhir. Dan setiap video aku sisipkan energi healing. Untuk kalian yang mau claiming energi healingnya, kamu harus tahu dulu kenapa kamu butuh energi healing, dan rilis, dihempaskan dulu, dilepas dulu sumbernya, baru nanti nikmatin. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen meremin mata, memejamkan mata, berarti energi healingnya bekerja. So, aku langsung mulai aja. Dan untuk kalian yang kemarin kelewatan, jadi kemarin aku buat giveaway di TikTok. Jadi aku bakalan pilih random. Aku momen pemenangnya kayaknya sekarang deh, nanti di bawah ya. So, untuk kalian yang nungguin soal, jadi sebenarnya gini, aku emang agak gak enak badan nih. Jadi beberapa hari kemarin, cuman aku mikir aku tetap pengen buat tarot reading because it makes me happy. So kalau misalnya di TikTok kan kalau readingan nggak terlalu lama ya. Jadi aku masih punya energi untuk bisa healing, bisa menyembuhkan diri. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang nungguin soal zodiak, kalian bisa nungguin di TikTok karena aku bakalan naro readingan zodiaknya di TikTok saja. Oke? Okay? Untuk kalian yang nanya TikTok aku apa? Maha Magia. Buat kalian yang udah ikut giveaway kemarin, thank you. Kita lihat energi kamu saat ini. Dear Spirit Guide, Angel One Power Like God and Goddesses, I'm gonna say my ego so I can speak the truth. Give permission and protection to set people who watch this video. Tell me about their current energy right now. So this is reading for you. Ada the tower, ada sesuatu hal yang menggemparkan kamu kemarin. Jadi ada pola pikir yang hancur, bukan dalam konteksnya ini gimana ya, karena kalau aku lihat untuk pola pikir, jadi yang dihancurkan tuh ego dan sisi-sisi yang sebenarnya harusnya memang sudah kamu rubah. Cuman dari The Tower sendiri ada sebuah hal yang mengejutkan yang datang dalam hidup kamu, bisa secara informasi atau bisa secara keadaan. Dari The Tower sendiri, this is energi orang-orang yang memiliki perjalanan spiritual juga. Untuk beberapa dari kalian ada spiritual awakening. This is energi Capricorn, Aries, Scorpio. Di sini ada Taurus and Virgo. Kalau aku lihat di sini ada yang kemarin kamu abaikan, akhirnya karena ada sesuatu hal yang mengejutkan ini yang merubah pola pikir, yang merubah keadaan kamu, akhirnya hal yang memang harus kamu fokuskan, akhirnya kamu bisa fokuskan. Jadi kadang-kadang gini, aku gambarkan sebagai keadaan yang, contoh ya, si A menghadapnya ke kiri terus dari kemarin. Akhirnya semesta disentil lah dengan permasalahan atau dengan tantangan, akhirnya menghadap ke arah kanan. Ternyata di kanan situ memang ada hal-hal yang bisa dibilang anugerah untuk dia. Jadi ini konsepnya seperti ini karena ada Ace of Pentacles. Dari Ace of Pentacles sendiri ada awal mula baru untuk dirimu. This is energi bisa secara finansial, bisa secara karir, bisa secara hal-hal yang berbau material things. Cuman kalau aku lihat di sini
ada sudden awareness. Oh, ternyata aku bisa ya kayak gini gitu. Jadi tiba-tiba kamu tahu tentang sesuatu tentang dirimu, tentang sesuatu tentang dirimu nggak tahu. Jadi kamu tiba-tiba tahu tentang dirimu yang kemarinnya kamu pun agak ragu gitu. Kalau aku lihat dari the Ace of Pentacle, ini ada sebuah anugerah yang menghampiri hidup kamu. Ini adalah sebuah kesempatan. So, ini datangnya tiba-tiba kesempatannya. Kita bisa, semuanya itu di tangan kamu. Kamu bisa diem aja atau kamu bisa ngambil kesempatan tersebut. Jadi ini tergantung dari sikap kita hasilnya. Oke? Untuk keadaan kamu yang kebanyakan nih yang aku lihat, untuk kebanyakan dari kalian itu melakukan sebuah transformasi. Entah cara kalian mengerjakan sesuatu, entah cara kalian untuk bersikap, entah itu cara pola pikir, lifestyle, ini ada sebuah hal yang berubah. Nah, setiap individu yang nonton ini, yang berubah tuh beda-beda. Ada yang berubahnya di hubungan keluarga, ada yang berubahnya di hubungan love life, ada yang berubahnya di pekerjaan, ada juga yang perubahannya di lifestyle, diet, terus di sini juga ada yang kemarin mendapatkan ilham, bisa mendapatkan sesuatu lewat mimpi atau mendapatkan pesan-pesan yang lebih jelas lagi dari semesta. So this is your energy right now. There's awareness. Jadi kamu sadar akan kesadaran. So aku bakal lihat pesan dari higher self dirimu untuk pengembangan diri. There's Spirit Guide, Angel Divine Power, like that, and says message from their higher self. Yellow, orange, karena aku lihat aku lihat di sini ada banyak warna orange. Itu bisa jadi warna keberuntungan untuk diri kamu dalam 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Amber, kamu tahu amber nggak? Ini bisa dalam bentuk wangi-wangian amber atau warna, jadi kayak warna orange kecoklatan. Itu juga bisa bikin ada keberuntungan, bawa keberuntungan di sini. Okay? Atau kalau misalnya kamu mau entah ada job interview atau kamu mau ketemu seseorang, bisa pakai itu wangian amber. It help. Kayak booster your power. Message from your higher self. Oke. Di sini ada Mahavatar Babaji. Soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. Yang aku bilang, kamu sadar akan kesadaran, jadi benar-benar sadar banget. Bukan berarti dari kemarin kamu itu mengabaikan banyak hal ya, bukan berarti kayak gitu. Cuman kalau dari your consciousness is expanding, berarti pola pikir kamu benar-benar melakukan sebuah transformasi yang luar biasa, akhirnya lebih berkembang lagi daripada yang kemarin, dan kamu akan bisa memahami segalanya yang terjadi dalam hidup kamu gitu. Oh, ternyata kayak gini, ternyata aku tuh harus aku mengalami tantangan ini karena aku harus berubah gitu. So this is our energy. Aku bakal lihat energi orang itu, siapa yang ingin mendekati dirimu. So this Spirit Guide, Angel Divine Power, like that, and says, I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to true people who watch this video. Tell me about the person that have planned to get close to them. I just need 2 card. Dari sini aku ngeliat di sini ada energi Libra, ada energi Justice, orangnya berkarisma. Aku ngeliat dari segi skin ya, dari segi kulit, dari segi fisik dulu, there's something glowing about this person, kayak glowing banget gitu. Bisa dia suka pakai baju warna terang atau memang dari kulitnya warnanya agak keterang. Terus kalau dari sini aku ngeliat dia adalah sosok orang yang honest, percaya diri. Oke, di sini juga orang yang penuh dengan karisma, punya kedewasaan. Dia mengutamakan status dan karir saat ini. Aku lihat dia juga orang yang cukup fair ya. Kalau kamu baik sama dia, dia baik sama kamu. Kalau kamu nusuk dia nusuk balik.
Energi jasa selalu seperti itu. Aku ngeliat di sini juga banyak rahasianya, but ini rahasianya lebih ke spirituality. Dan aku ngelihat orangnya cukup santai, menikmati waktu. Jadi dia bukan tipe orang yang datang ke kamu secara buru-buru. Dia ngelihat, oke, kamu lagi kayak gini, kamu lagi kayak gitu, aku harus kayak gimana nih. Dari Ace of Wands sendiri, there's a passion yang tumbuh. Jadi dia pun terkejut tiba-tiba dia merasakan sebuah gairah padamu. Dari sini aku ngelihatnya, there's kalau dari kebanyakan ya dari kalian ini bisa orang-orang yang tadi aku bilang dia punya rahasia secara spirituality, entah dia mendapatkan sebuah ilham atau dia mendapatkan sebuah arahan dari spirit guide-nya dia ke arah ke kamu. Kamu tahu gak sih yang kayak di kartun-kartun saat ada tokoh yang ngeliat seseorang terus langsung ada kayak slow motion bintang-bintang sparkly dia tuh kayak gitu saat melihat dirimu. Jadi kalau aku lihat di sini itu bagian dari message dari spiritnya dia ya. Jadi balik lagi setiap individu yang lihat ini secara spirituality dia ada yang punya kemampuan spirituality yang baik, ada juga yang secara konsep kalau di sini itu ngomongin soal supra dia juga paham. Tapi kalau aku lihat di sini memang ada sebuah pesan yang datangnya bukan dari secara logic gitu yang dia dapat. So energinya saat ini benar-benar menikmati pesan-pesan tersebut, keadaan yang datang, dan yang aku lihat di sini bergairah ya sama dirimu. So aku bakal lihat pesan dari herself-nya dia. Cuman saran untukmu, karena dia energinya seperti ini, dibawa santai, jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru jatuhnya sexual attraction saja gitu. Ada faith, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Jadi kamu disuruh santai, tenang, kalem. Yang aku bilang dibawa santai saja dan melihat sisi baik dari orang-orang. So aku bakal lihat who is this person that really want to get close to you. There's Spirit Guide, Angel of One Power, like I think it says, message for the people who watch this video. Tell me about the person that really wants to get close to them. Three of Wands. Jadi ada sebuah kayak konsep gitu loh. Dia pernah membayangkan ke depannya dia kalau misalnya punya hubungan yang komitmen bakalan kayak gimana ya. Dia udah membayangkan hal itu, tapi dia belum membayangi orangnya. Nah, at some point ada satu momen dimana dia lagi daydreaming, lagi menghayal, tiba-tiba yang di pikiran saat menghayal tentang masa depannya itu ada dirimu. Jadi kayak gitu. Kalau kamu nanya siapa orangnya, aku ngeliat di sini ada distance, ada jarak antara dirimu sama dirinya dia. Ini bisa secara harafiah jarak rumah ya, kamu tinggal di mana sama dia tinggal di mana, atau memang jarak dari segi kedekatan. Jadi kan ada orang yang deket sama kita ngobrol tiap hari, ada juga yang enggak. Kalau aku ngelihatnya untuk setengahnya jaraknya antara jarak beneran, setengahnya lagi untuk kalian itu jaraknya lebih seperti tidak sering untuk berkomunikasi. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Terus di sini juga ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Dia orang yang cukup stabil, cukup santai, menikmati banget keadaan. Cuman kalau dari The Knight of Coins di sini aku ngelihatnya lebih kayak masih bikin planning tentang how to get close to you, cara untuk mendekati dirimu seperti apa. Orang yang cukup sensitif. Aku ngelihatnya juga orang yang baik dari cara dia untuk bersikap baik itu apapun yang dilakukan dia menggunakan empati. Entah kenapa aku yang dari tadi aku rasa adalah sisi misteriusnya dia. Nanti kita kulik ya. Kalau aku penasaran gini aku mau ngeliat dalamnya seperti apa. But kamu pernah menganggap orang ini sebagai orang yang stubborn, orang yang keras kepala? Dia itu
kalau belum jatuh banget, dia belum tahu pelajarannya apa. Dia tipenya yang seperti itu. So, aku ngelihat di sini dari Ten of Swords sendiri, untuk beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah hubungan dengan seseorang di masa lalunya dia. Jadi Ten of Swords itu telah meninggalkan situasi yang menyakiti. Dari Ten of Swords sendiri, ini adalah sosok orang-orang yang pernah merasakan jatuh di dasar banget. Nah, yang aku bilang, dia tuh udah kapok lah kalau ngomongin soal main-main soal percintaan. Kita bakal lihat dalamnya ya. Tell me about this person. Deepest layer. I want to see their inside. I want to get close to the people who watch this video. Ada Pisces, Scorpio, Cancer. Another Ten of Swords. Ada Death. Ada kartu misteri. Aku ngelihatnya di sini kamu tunggu sebentar ya. I just need one more. Who's this person? There's something about this person family. Oke. Kalau ngomongin siapa, dia adalah seseorang yang memang ditakdirkan untuk bertemu sama dirimu. There's judgment di sini. Ini ngomongin soal orang-orang yang balik lagi pernah menghayal tentang the future atau bisa saja meramalkan tentang apa yang terjadi di depan. Ini bisa dia meramalkan sendiri atau minta diramal nih konsepnya. Jadi kalau aku lihat ada sesuatu hal yang hintsnya atau ciri-cirinya ke arah dirimu. Dari that sendiri, ini kamu berhubungan sama Scorpio. Orangnya, kalau about spirituality ya, dia cukup kuat, cukup pemahaman soal spirituality-nya cukup dalam. Cuman kalau aku lihat di sini sangat protektif sekali orangnya. Terutama protektif soal private life-nya dia. Dari Ten of Swords yang dikonfirmasi, dia pernah mengalami sebuah kegagalan di love life dan aku melihatnya di sini dia telah meninggalkan konsep keadaan di masa lalunya dia. The Seven of Wands di sini ini ngomongin soal private life, jadi dia sangat menutup diri banget ya kalau aku lihat. Cuman dari that sendiri ini ada kayak kalau aku lihat lebih seperti koneksi antara kamu sama dia. Kamu tidak menyadari sebuah koneksi ini karena kayak aku lihat ada tali. Kita imajinasi aja talinya itu invisible lah, talinya itu tidak terlihat. Tapi kayak tali tersebut tuh kayak tali kabel data. Jadi that person know, dia tahu tentang kamu seperti apa, keadaan kamu kayak gimana, are you happy or not, kayak gitu. Itu berdasarkan dari situ. Terus dari that sendiri, ini ngomongin soal orang-orang yang memiliki kekuatan cuman tidak ditunjukkan. Karena kalau dari that sendiri, dia tipenya balik lagi sangat private. And then aku ngeliatnya di sini ada sebuah transformasi yang kamu bisa witness atau kamu perhatikan di orang ini. Kalau dari transformasi ini bisa secara fisik tapi juga bisa secara keadaan. Aku ngelihatnya kalau ngomongin soal fisiknya dia itu bisa lebih muda daripada kamu, atau secara fisik dia bahkan kelihatan lebih muda daripada usianya gitu. So aku bakal lihat lagi tentang orang ini siapa. Who's this person? This red guy, telephone. Tell me more about who's this person. Oke, selain dia keras kepala, tapi kalau untuk kerjaan, karena dia keras kepala, akhirnya dia mendapatkan kesuksesan di kerjaan. Ada Nine of Swords, the High Priestess, Two of Wands. Oke. Orangnya pintar. Contoh ya, kamu sering lihat tarot atau kamu mencoba untuk memahami tarot, tapi dia bisa lebih paham lagi gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia punya kemampuan
dasar yang secara natural itu datang untuk hal-hal yang berbau spirituality atau supernatural. Dari sini The High Priestess sendiri itu melambangkan seseorang yang suka hal-hal yang bisa dibilang kayak occultism, magic, tapi tidak diperlihatkan yang aku bilang. Terus intuisi yang kuat banget, cuman aku ngeliatnya di sini dia tidak showing off. Jadi aku tuh bisa gitu, dia nggak kayak gitu, dia tipenya kayak santai. Aku melihat di sini punya banyak rahasia ya, dia punya kehidupan rahasia sendiri. Jadi kalau dari yang aku lihat, yang teman-temannya bahkan kayak sahabatnya tahu tentang dia, sebenarnya nggak 100% tahu gitu, karena dia kayak ada double life sendiri. Ini jadi kalau aku tuh ngegambarin kayak kamu bakalan berhubungan sama seseorang yang punya pekerjaan biasa tapi juga ada pekerjaan yang dirahasiakan. So di sini ada two of wands. Itu ngomongin soal orang yang balik lagi pintar tapi dia juga pandai untuk bikin planning. Makanya saat dia ngedeketin kamu, dia tuh mesti pakai planning. Gimana caranya aku harus berhasil mendapatkan dirimu, atau aku berhasil sama dirimu, caranya seperti apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini planningnya gagal, aku punya planning lain. Pemikir, overthinking, dia juga ada magician ya, aku bilang dia suka hal-hal yang berbau magic. The Knight of Wands ini orangnya menggairahkan sekali, jadi dia tidak akan membosankan. Dari The Magician sendiri, ini bisa orang yang kamu manifestasikan atau sebaliknya, dia memanifestasikan dirimu. Yang aku bilang, dia entah mendapatkan sebuah ramalan atau dia menggambarkan masa depannya seperti apa. Itu kan bentuk dari visualisasi ya. Saat dia memvisualisasi, and then muncullah dirimu. Dia punya skill yang bagus, cuman agak sedikit karena dia punya rahasia banyak, jadi kadang-kadang agak manipulasi untuk bisa menutupi rahasianya itu. Okay? So aku bakal lihat pesan dari Oracle card for you. You deserve love, you are lovable. Dia itu bakalan benar-benar datang dengan berani. Kalau aku lihat saat dia momennya untuk oke, aku harus maju nih. Cuman kalau aku lihat di sini, dia bakalan make sure kalau dirimu akan mendapatkan apa yang memang kamu berhak untuk dapatkan. Karena dari sisi fairness-nya itu sendiri, jadi sisi adilnya dia sendiri. Ini sudah menargetkan dirimu ya kalau lihat dari true love di sini. This is romance of lifetime. Kamu ngerasain cuma sekali seumur hidup kalau bersama-sama orang ini. Rasa romansnya, cara dia untuk membangun chemistry juga beda dari yang lain. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Ini untuk kalian yang masih punya kecenderungan untuk bergantung, untuk clingy, harap dikontrol. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Jadi sebenarnya nanti disarankan untuk bisa ngobrol hati ke hati sama dia. Terus yang aku lihat, nanti ada kesempatan untuk ngobrol jika salah satu dari kalian gengsinya luar biasa parah, luar biasa besar. Di sini salah satu dari kalian akan mencoba untuk meruntuhkan dulu temboknya gitu. Baru nanti ada obrolan dari hati ke hati. So aku bakal lihat outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel Van Power Like Cutting Says, tell me about the outcome of the situation. Ada the Fool, ada Five of Cups. Akan ada awal mula baru, cuman kalian jadi hubungannya sebenarnya kelihatannya jelas banget ya, yang satu dewasa, yang satu childish. Jadi salah satu dari kalian yang lebih childish ini akan seperti keadaannya tidak terlalu terfokuskan, jadi tidak terlalu peduli akan effort yang lebih dewasa. Jadi kalau dari New Beginning sendiri, ini kan akan selalu ditemenin. Jadi keberadaan dia itu sebenarnya di orbitan kamu atau di sekeliling kamu ada. Cuman kalau aku lihat tidak terlalu sadar akan rasa
yang yang harusnya dia sampaikan. Kadang-kadang karena memang komunikasi yang terjalin juga kurang kalau aku lihat, karena di sini banyak passion, banyak chemistry, cuman kalau aku lihat memang kita pasti butuh validasi secara omongan ya. Nah ini yang agak kurang divalidasi secara omongan. Dari Queen of Swords, siapapun kalian yang feminine, kalian akan meminta sebuah kejelasan. Cuman dari The Queen of Swords ini ngomongin soal resilience. Jadi aku lihatnya memang di bawah santai, di bawah pasif dari Five of Cups, tapi be careful ya. Kalau dari Five of Cups sendiri kadang-kadang kita terlalu fokus sama apa yang kita fokuskan, atau hal-hal yang sudah tumpah, hal-hal yang memang sudah harusnya selesai. Ini diminta untuk melihat opportunity dan peluang gitu. Makanya di sini ada pelajaran untuk kamu untuk step back to reality. Sadar kembali. What you need to focus on. Ada The Chariot. Sebenarnya yang harus kamu fokusin adalah ini bisa di karir atau finansial. Ini juga ngomongin soal action. Jadi bukan hanya pikiran-pikiran atau planning-planning yang kita jalanin, kita buat, tapi harus menjalanin sesuatu. The Chariot itu selalu ngomongin soal pergerakan. Jadi harus gerak. Oke? Di sini ada Four of Pentacles. Kita punya memories, memang semua orang punya memories, tapi harus ada sesuatu hal yang memang kita bisa rilis. Jadi kita bukan hanya mengenang hal-hal yang tidak ada benefitnya untuk kita. Dari The Four of Pentacles sendiri, ini kan keadaannya yang aku lihat masih memiliki tembok ya. Jika kamu pengen memulai sebuah hubungan baru, aku lihat di situ kamu juga harus mampu untuk meruntuhkan. Karena di sini ada death, ada sebuah transformasi, ada hal yang harus kamu korbankan untuk memiliki sebuah koneksi. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. By the way, aku dapat banyak request di WA. Aku akan buat, tenang aja. Tapi aku akan nunggu bener-bener fit banget ya badan aku untuk yang pick a card. Jadi harap sabar. Untuk kalian yang mau book reading, aku minta kesabaran kamu juga, karena aku balasnya juga memang pasti slow respon. Dan aku balas satu-satu. Jadi kalau misalnya kalian memang suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next video.